Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Selasa 5 Juli 2022, dalam pekan biasa ke-14 tahun liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius, bab 9, ayat 32 sampai dengan 38. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya. Hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, perlu iman kepercayaan yang kokoh untuk memenuhi panggilan kerasulan Yesus. Tuhan Yesus memanggil setiap orang beriman untuk ikut serta dalam karya keselamatannya. Oleh sebab itu, pilihan untuk percaya akan karya kasih Allah mendasari kita untuk mau bekerja sama dengan Allah menjadi pekerja di kebun anggurnya. Hari ini kita diperlihatkan sebuah mukjizat kesembuhan seorang bisu yang kerasukan setan. Yesus mengusir setan yang merasuki orang bisu itu dan seketika kemudian dapat berbicara kembali. Banyak orang takjub saat melihat kuasa Yesus mengusir setan sekaligus menyembuhkan orang. Namun tidak demikian dengan orang-orang Farisi. Atas dasar iri dan kebencian terhadap Yesus, mereka memilih tidak percaya dan mengolok. Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Disposisi batin dan penolakan seperti inilah yang menutup setiap kasih Allah untuk menyapa, memanggil, dan menyembuhkan manusia. Jangankan untuk menjadi murid Yesus, merasakan kasih-Nya, dan diutus mewartakan karya kasih Allah bagi sesama. Orang Farisi yang jelas-jelas melihat mukjizat Yesus mengusir setan dan menyembuhkan orang bisu lebih memilih mencemooh dan merendahkan. Akan tetapi, Yesus tidak menggubris mereka ini. Yesus lebih memilih melanjutkan karya misinya, mewartakan Injil Kerajaan Allah sembari melenyapkan segala penyakit dan kelemahan orang. Ini membuktikan kepada kita bahwa karya Allah tidak berhenti pada ucapan dan sabda saja. Karya Allah dalam diri Yesus sungguh nyata dan dapat dirasakan manusia. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, memang tidak mudah menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Namun panggilan kemuridan Yesus akan selalu dibisikkan kepada kita para pengikutnya. Tuaian atau panenan yang kita dengar dalam perumpamaan Yesus tadi menggambarkan orang-orang yang kehilangan harapan hidup, tersisihkan, tertindas, kehilangan pedoman hidup,
serta terlantar secara jasmani dan rohani. Tuan, sang empunya panenan, menggambarkan Allah sendiri, sedangkan pekerja merupakan pralambang para murid Yesus yang diundang ikut serta dalam karya keselamatan Allah bagi sesama manusia. Dengan kata lain, Allah Sang Gembala Agung mengundang kita untuk bekerja sama dengannya, turut menjaga kawanan domba gembalaannya. Melalui diri kita, tangan dan kaki kita, hati dan pikiran kita, Yesus ingin berbagi kasih bagi sesama manusia yang terlantar dan kesusahan. Bahkan Yesus menyatakan kehadirannya dalam diri orang-orang miskin yang kelaparan, kehausan dan telanjang, orang asing yang tersesat dan memerlukan tumpangan, orang-orang sakit, serta orang-orang yang diperbudak dan dipenjarakan. Bapak Ibu dapat melihatnya dalam Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Maka, maukah kita untuk mengimani Allah dan segenap karya keselamatannya? Bersediakah kita memegang teguh panji Kristus selama peziarahan hidup kita? Dan siapkah kita menjadi partner Allah untuk mewartakan kasih-Nya melalui keteladanan hidup yang peduli dan penuh kasih bagi sesama? Semoga roh pengenalan akan Allah dan kebijaksanaan menghantar kita untuk mencapai kecintaan yang penuh dan mengimani Kristus dalam karya pelayanan kita setiap hari. Berkat Tuhan menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkaulah penguasa segala alam ciptaan, dan setan-setan pun takluk kepadamu. Kami mohon, dengan kemurahan-Mu, selamatkanlah jiwa kami dari kesombongan yang telah menjauhkan diri dari-Mu. Semoga rahmat pertobatan yang kami terima dengan iman, membuat kami dapat berubah menjadi lebih baik, sebab Engkaulah penyelamat kami. Amin.